Halo Sobat NTI, kembali lagi di NTI bersama saya, Lerin tingkat 3, akan menemani kalian semua di NTI Nursing Talk Inspiration. Aduh, kalau mas gini ya, mungkin gara-gara begadang. Tapi oke, sebelum ini kita akan membahas tentang kesehatan mental, yaitu kesehatan mental khususnya pada burnout, yang kayaknya sering dialami oleh mahasiswa ya, apalagi mahasiswa perawat tingkat 2 yang sedang menjalani sistem blok. Nah, untuk itu kita akan mengundang, kita bersama kakak-kakak yang akan memberikan pemaparan atau informasi tentang burnout ini. Boleh perkenalan Kak, namanya siapa? Nama aku Angelica Sabatanisi Hombi, tingkat 2. Halo, nama aku Shena Malinti, jurusan keperawatan tingkat 1. Nah, sekarang daripada kita lama-lama, mending kita langsung aja ke topiknya. Oke, untuk pertanyaan pertama itu ya, kita mau nanya ke kakak, menurut kakak burnout itu apa sih Kak? Nah, burnout ini adalah kondisi tubuh ketika kita merasa kelelahan baik secara fisik maupun mental dan juga emosional. Nah, kondisi burnout ini sama seperti baterai yang sudah rusak. Kenapa? Karena ketika kita mengalami burnout, energi kita akan terkuras habis dan mental, fisik kita akan capek dan emosi kita juga tidak akan terkontrol. Dan ketika kita mengalami burnout juga, kita tidak hanya akan merasa capek, tapi kita bisa mengalami stres yang berat, bete, dan sampai ada yang merasa hidupnya menjadi hampa loh. Oh gitu ya Kak. Terus Kak, kan aku lagi katanya burnout nih. Kok bisa ya aku ngalamin burnout ini? Jadi kondisi ini itu disebabkan oleh pekerjaan. Contohnya terlalu memforsir diri, terus kurang memberikan apresiasi, dan pastinya karena beban pekerjaan yang terlalu berat gitu. Terus biasanya kesehatan mental itu disebut dengan job burnout atau occupational burnout. Biasanya itu terjadi sama orang yang dewasa, tapi banyak sih menjangkiti orang-orang. Cuman yang paling khususnya itu yang paling banyak dialami adalah orang dewasa. Oh gitu ya Kak, berarti aku lagi lemes-lemes gini, lagi burnout dong. Wah, kakak kenapa? Pasti karena kurang tidur ya? Iya nih, dosen banyak ngasih tugas, udah 2 hari gak tidur. Nah, jadi kurang tidur ini termasuk dalam salah satu faktor penyebab burnout, yaitu kurangnya beristirahat. Siapa nih teman-teman yang masih suka begadang? Mendingan dikurang-kurangin ya. Dan selanjutnya ada faktor penyebab stress overload. Nah, stress overload ini kayak kita dikasih tugas banyak sekaligus dikejar dengan deadline. Pastinya banyak mahasiswa yang mengalami hal ini ya. Dan selanjutnya itu ada faktor karena kurangnya apresiasi. Ini tuh kayak kita sudah mengerjakan sesuatu dengan kerja keras kita, tapi tidak dihargai. Pastinya itu nyesek banget ya teman-teman. Nah, dan selanjutnya itu ada faktor karena ketidakjelasan karir. Nah, ketidakjelasan karir yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang tidak punya tujuan hidup dan stuck di situ saja dan tidak mempunyai peluang untuk berkembang dari segi manapun. Nah, selanjutnya itu karena lingkungan yang toksik. Jadi mau lingkungan teman kita ataupun lingkungan kerja kita, tapi jika lingkungan itu sudah toksik, itu menjadi salah satu penyebab dari burnout. Gitu ya Kak, tapi kalau kita mau tahu orang udah kena burnout itu ada nggak sih Kak tanda-tandanya? Ada. Jadi orang yang kena burnout itu tandanya jadi mudah marah. Kenapa mudah marah? Karena biasanya kan orang burnout tuh karena capek ya. Yang tadi udah sebutin tuh kayak pekerjaan. Terus yang tadinya dia cuma marah karena hal kecil, dia jadi marah karena hal yang besar juga. Dan biasanya dia marah itu nggak cuma ke rekan kerja doang, tapi bisa ke temannya, ke sahabatnya, atau bahkan ke keluarganya. Terus yang kedua, bisa mudah terserang penyakit seperti flu, sakit perut, atau bahkan pusing gitu. Kemudian jadi nggak produktif dalam bekerja. Lalu selalu merasa lelah karena mungkin jam tidurnya yang kurang. Terus jadi sering memikirkan cara untuk kabur. Biasanya orang yang kena stres itu biasa mikirkan kayak aku pengen kabur aja dari masalah ini supaya dengan cara dia kabur mungkin masalah itu akan selesai, padahal enggak. Terus yang terakhir, punya perasaan yang sinis dengan pekerjaan atau sensitif. Biasanya jadi timbul iri, dengki, atau nggak suka sama pencapaian orang lain. Kayak gitu Kak. Gitu ya. Tapi Kak, aku lagi burnout nih. Ini langsung burnout kayak gini atau emang ada tahap-tahapannya sebelum sampai kayak aku gini Kak? Nah, untuk dari fase tahap burnout ini terdiri dari 5 fase ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah fase antusiasme.
Nah, fase antusiasme ini ketika kita merasa lagi puas-puasnya dengan melakukan sesuatu, tetapi ketika kita mengalami masalah yang kecil aja, itu sudah menjadi tekanan yang besar buat kita. Nah, selanjutnya itu ada fase stagnasi. Nah, fase stagnasi ini adalah fase kedua, yang dimana kita sudah mulai merasa tidak puas dengan apa yang kita lakukan. Berikutnya adalah fase yang ketiga. Fase yang ketiga ini adalah fase frustasi. Nah, fase frustasi ini adalah fase ketika kita sudah mulai mengalami gejala-gejala depresi. Nah, selanjutnya itu adalah fase krisis. Nah, fase krisis ini adalah fase lanjutan dari fase frustasi. Ketika gejala-gejalanya itu sudah mulai parah dan kita sudah mulai merasakan kehilangan minat dalam melakukan hal yang kita sukai. Nah, dan fase yang terakhir itu adalah fase intervensi. Nah, fase intervensi ini adalah fase ketika kita sudah mulai mengalami penyakit fisik seperti flu dan demam. Dan ketika kita sudah mengalami ini, kita perlu mencari bantuan profesional seperti bantuan psikologi untuk menangani burnout ini. Gitu, berarti buat kakak-kakak ada nggak sih tips atau trik untuk aku yang sedang terkena burnout gitu, atau untuk mencegahnya, Kak? Ada. Jadi yang pertama itu untuk mencegah burnout itu, yang pertama kita harus tahu nih mana yang jadi prioritas kita dan kewajiban kita. Biasanya nih Kak, aku tuh buat catatan kecil, terus aku tulis apa yang mau dilakukan hari ini dan jam berapa aja. Jadinya aku bisa memanage waktu aku di satu hari itu. Terus yang kedua, harus bisa ngelola waktu dengan efektif. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara kerja dengan istirahat. Jangan kerjanya 8 jam tapi istirahatnya cuma 2 jam. Itu nggak baik. Lalu berbicara dengan atasan atau dosen. Kemudian memanfaatkan dukungan sosial. Kita nggak mungkin kan cuma butuh dukungan diri sendiri, tapi kita butuh dukungan teman-teman juga. Dan itu bisa buat kita jadi semangat lagi. Kemudian berinvestasi dalam kesehatan fisik dan mental, dan mengakui kapan kita ini butuh istirahat. Kadang kalau misalnya kita udah kerja nih, udah sibuk banget kan, terus teman kita nanya, kamu butuh istirahat nggak? Kita pasti bohong kan, kayak, enggak, aku nggak butuh istirahat, aku masih bisa kok. Padahal sebenarnya kita tuh udah capek, udah lelah. Itu nggak boleh. Jadi kita harus ngaku kalau sebenarnya kita tuh udah capek dan kita butuh untuk istirahat. Tapi meskipun materinya udah selesai, tapi ini belum selesai. Karena kita masih ada segmen mitos atau fakta. Nah, untuk mitos dan fakta pertama itu, benar nggak sih kalau kita sampai mengalami burnout, berarti kita lemah dan nggak bisa mengatasi stres kita? Nah, jadi itu salah besar ya teman-teman. Karena ketika kita menghadapi burnout, yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengambil langkah-langkah yang tepat agar kita bisa mengatasi burnout tersebut. Nah, untuk mitos dan fakta kedua itu, benar nggak sih Kak, kalau kita sedang burnout, kita cuma butuh liburan? Ini mitos. Kenapa? Karena burnout itu harus kita jalanin. Dan kalau misalnya kita lagi burnout, terus kita butuh healing, itu tuh cuma bisa ngilangin secara sementara doang, nggak bisa ngilangin permanen. Jadi biasanya kalau misalnya kita lagi burnout karena stres, itu tuh harus kita jalanin, nggak boleh kita kabur dari stres itu. Oh gitu ya Kak? Terus untuk mitos dan fakta ketiganya itu, benar nggak sih kalau kita sedang mengalami burnout, itu akan sembuh dengan sendirinya? Itu adalah mitos ya teman-teman, karena burnout ini adalah masalah yang serius, tidak bisa kita diamkan begitu saja. Kita harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan jika perlu kita juga bisa mencari bantuan profesional. Gitu Kak. Terus kalau untuk pertanyaan mitos dan fakta keempatnya itu, burnout dengan depresi itu sama nggak sih Kak? Nah, untuk burnout sama depresi ini saling berkaitan, tapi burnout ini tuh nggak selalu berujung dengan depresi. Tapi burnout bisa menyebabkan banyak masalah kesehatan, seperti kesehatan fisik, mental, sama emosional. Wah keren banget ya kakak-kakak narasumber kita hari ini udah berbagi tentang burnout. Terus kita juga dibagi tentang tips and trick. Bagaimana sih cara mencegah burnout? Terus ada sedikit info menarik nih. Udah banyak penelitian tentang burnout di Indonesia. Dan hasil dari beberapa penelitian itu didapati bahwa 50% mahasiswa itu telah mengalami burnout. Jadi tanamkan dalam diri kita tentang burn your spirit, not yourself. Sayangi mental kita. Bye-bye.